Hah? Paket ada. Pada dasawarsa 1970-an, di teater terbuka Taman Ismail Marzuki inilah cinta khalayak Indonesia pada musik jazz mulai bertumbuh. Ketika itu, almarhum musisi Jack dan Nin Lesmana secara teratur mengadakan Festival Jazz Triwulanan bersama 40 musisi lainnya. Kini, karya-karya Jack Lesmana masih terus hidup di dalam hati sanubari para penggemar jazz setanah air, dan bahkan dilanjutkan oleh putranya, pianis dan produser jazz Indra Lesmana. Saya di rumah sangat beruntung karena rumah kami dulu juga adalah studio latihannya ayah saya. Jadi setiap hari kalau ayah saya latihan dengan rekan-rekannya, saya ada di sekitar itu. Sampai akhirnya saya tanpa saya sadari saya sudah bisa memainkan atau meniru apa yang mencoba mencontoh atau meniru apa yang dimainkan oleh ayah saya. Untuk pertama kalinya Indonesia dilihat oleh dunia bahwa kita negara modern. Pemirsa, inilah rumah lama kediaman keluarga Lesmana yang kini ditempati oleh fotografer senior Edward Tigor Siahaan. Di rumah inilah Indra dan Mira Lesmana menghabiskan masa kecilnya dan komunitas jazz era 60-an dan 70-an berlatih siang dan malam. Di rumah ini juga, Jack Lesmana bersama dengan produser dan entrepreneur musik Bill Firmansyah mendirikan label indie Hidayat Records yang mengorbitkan artis-artis jazz era 70-an seperti Margie Segers, Rin Jamain, Bruri Pesolima, dan tentu saja Indra Lesmana. Grace Susetyo, Fariza Lubis, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, lebih dari 1.000 musisi lokal dan mancanegara ikut memeriahkan Java Jazz Festival 2012 di GX Expo Kemayoran, Jakarta Pusat yang mulai digelar semalam hingga besok. Ya, setiap digelar ajang ini selalu menyedot perhatian pengunjung. Inikah tanda bahwa genre musik ini makin digemari dan tidak hanya disukai kalangan tertentu? Ya, kami akan membahasnya bersama musisinya Ina Raseki atau yang ngetop dipanggil dengan Kak Ubed ya. Dan juga ada bersama kami Ciko Hindarto, seorang produser musik jazz dan direktur wartajazz.com Agus Setiawan Basuni. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Berita Satu malam ini. Dan aku langsung ke Mbak Ubed dulu nih, Kak Ubed. Dari kita melihat kemeriahan Java Jazz kali ini, apakah tahun ini Kak Ubed juga ikut memeriahkan Java Jazz tahun 2012? Iya, saya selalu mengikuti Java Jazz dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang, baik sebagai penampil maupun lebih banyak sih mengamati sebetulnya. Nah, kalau juga saya menonton selama 3 hari ini. Nah, pernah terlibat sebelumnya dalam Java Jazz? Pernah bersama Krakatau, kalau nggak salah itu yang pertama tahun 2000 berapa itu? Ya, yang pertama. Oke. Nah, kalau kita lihat suasana yang dulu dengan yang sekarang apakah berbeda? Ya, tentu saja ya, variasi dari pemusik-pemusiknya dan jenis-jenis sub-sub jenis jazznya juga bervariasi dan itu menarik sekali ya. Karena saya tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan musik
lokal. Jadi saya misalnya saya ingat beberapa tahun lalu saya menonton Omar Sosa misalnya, pemusik jazz dari Kuba yang mencampurkan warna Kuba di dalam musik jazznya. Ya. Kalau Saya selalu mencari hal-hal yang semacam itu. jadi campuran jazz dengan tradisional seperti itu. Musik lokal ya Musik mungkin. lokal. Ya. Dan apa yang membuat tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya jika kau lihat? Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa genre-nya semakin melebar terus. Saya kira pilihan-pilihannya semakin menarik-menarik. Ya, jadi saya kira semakin kaya. Mestinya tahun ke depan semakin banyak genre sub genre jazz yang akan dihadirkan. Lebih baik ya tentunya. Ya. Nah ini kita ke Mas Agus. Mas Agus, bila kita lihat dari kacamata peliputan nih, bagaimana Mas Agus melihat bahwa perkembangan musik jazz untuk sekarang ini kan semakin banyak digemari, tidak hanya kalangan-kalangan tertentu, tapi mulai lagi ke anak-anak muda juga mulai menyukainya. Kalau saya sih melihatnya karena akses informasinya semakin terbuka. Jadi kalau kita mengukurnya generasi yang sekarang lebih suka nge-tweet ya, kemudian suka likes gitu-gitu, kita bisa lihat bahwa mereka memiliki akses terhadap artis-artis musisi jazz, bahkan tidak hanya musisi jazz, musisi seperti Bobby McFerrin yang berdiri kakinya itu nggak cuma di satu genre gitu ya, atau even Herbie Hancock yang kalau bukan karena inovasinya itu yang nggak ada yang namanya DJ gitu. Nah, anak-anak muda ini tidak mengenal atau tidak lahir di generasinya ketika Herbie Hancock, Mas Ciko tentu bagian dari yang mendengarkan Miles Davis Quintet ya. Tetapi kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa tokohnya DJ itu hadir ke Java Jazz, buat mereka loh kok ini orang jazz gitu. Kenapa? Dan dari sisi itu barangkali mungkin eksplorasi terhadap maksud saya eksplor terhadap informasinya menjadi lebih banyak gitu. Dan pada gilirannya sih dengan semakin terbukanya informasi akan lebih banyak orang yang Lebih mengakses informasi atau musik jazznya sendiri. Nah, kalau kita ke Mas Ciko melihat dari perkembangan musik jazz ini, bagaimana pengalaman Mas Ciko sebagai produser musik jazz dan itu kan jadi di musik jazz sendiri memang berkembang. Ya, jadi musik jazz sendiri sebagai esensinya adalah musik yang adaptable dengan musik yang lain ya. Ketika di Brazil jadi bossa nova, dan ketika di Indonesia juga kita tadi Ubi cerita mengenai Krakatau, dan juga ada teman kita Tovati punya Ethnomission gitu ya. Dan juga ada beberapa grup yang lainnya yang seperti Balawan ya. Mereka menampilkan bahwa jazz itu sangat liquid, sangat encer, bisa kemana-mana. Nah, perkembangan di Indonesia menarik. Kenapa? Karena tadi seperti dikatakan oleh Mas Agus bahwa penontonnya banyak gitu ya. Dan mungkin bisa dibilang Java Jazz ini adalah festival jazz terbesar di Asia kali ya mungkin ya. Sekarang kita bisa mengatakan, bisa mengklaim seperti itu karena besar ya. Dan kemudian juga hal yang lain adalah tadi social media juga mengakibatkan mereka tahu album-album ataupun juga lagu ataupun juga artis dari melalui internet. Mungkin CD cari susah di sini, nggak ada CD-nya bahkan gitu. Jadi sebagai musik produser juga kita sekarang, dan kita juga tahu ya industri musik rekaman juga sudah mulai berubah arah kayaknya. Sudah lagi tidak seperti dulu barang fisik gitu kan. Sudah sekarang lebih ada YouTube lah sekarang. Sekarang jadi gini, bukan si musik yang datang ke penonton, tapi penonton yang datang ke musik. Oh katanya orang ini lagunya bagus nih, dicari YouTube-nya. Oh dicari apa lagunya gitu. Jadi aksesnya sangat baik sekali, dan bahkan musik-musik yang tadi. Waktu itu Mas Ciko berapa lama untuk menjadi seorang produser musik? Saya dulu awalnya dengan menjadi promotor sebenarnya. Saya promotor musik. Jadi memang kebanyakan artis yang saya datangkan adalah musik jazz ya. Dan artis saya 1 tahun ini datang lagi ya Pat Metheny ya. Pat Metheny itu kita bikin tahun 95, itu sama grup waktu itu. Dan sekarang datang lagi, dan satu hal yang menggembirakan itu. Kenapa akhirnya memilih musik jazz? Oke, musik jazz, waktu saya bikin konser, terus terang saya karena didikan dari sekolah saya dulu, yaitu yang mengadakan Jazz Goes to Campus. Jadi itu kayak Jazz Goes to Campus adalah festival jazz paling lama kali di Indonesia. Paling tua di Indonesia. Dia mulai tahun 76 gitu kan. Nah, ketika itu saya kenapa jazz? Pertama adalah artisnya nggak mahal terus terang. Ya, dibanding sama artis pop. Jadi karena Goes to Campus itu ya, bisa jadi ajang. Rate-nya berubah gitu. Nah, waktu saya jadi bikin promotor sendiri itu saya juga pertimbangan adalah harga. Karena nggak terlalu berisiko jadinya satu. Tapi ada risiko yang lainnya, penontonnya sedikit. Ya, menariknya penonton jazz itu loyal. Jadi mereka akan mengeluarkan uang ya untuk artis yang jarang, karena waktu itu ya susah sekali.
Ya sampai waktu kita pada datang beberapa grup yang kita pakai venue-nya cuma 400 orang. Jadi kita nggak pakai venue yang ribuan gitu, enggak. Nah itu pertimbangannya. Kemudian artisnya juga benar diatur. Nggak kayak artis pop gitu. Artis pop kan minta ini, minta itu. Kalau artis jazz dibilang jangan ini deh, kita nggak ada barangnya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Gampang negosiasinya gitu. Dan lebih friendly terus terang. Jadi memang secara itu lebih mudah ya. Betul. Nah, Mbak Ubit memang sebegitu mudah akhirnya merangkul musisi-musisi jazz sehingga akhirnya lebih mudah bersama produser-produser jazznya ataupun dengan IO-nya atau yang lainnya. Ya, pengalaman saya mungkin share aja pengalaman saya sebagai performer ya, sebagai penyanyi, sebagai pesuara. Saya bukan datang dari latar belakang jazz sebetulnya. Saya latar belakangnya macam-macam. Sebelumnya ada macam-macam, tapi ketika saya bertemu dengan teman-teman pemusik jazz yang ada di Indonesia, saya sedikit pernah bekerja dengan Mujana sedikit, dengan Topati sedikit, ya dalam 1-2 lagu memang dalam album mereka, tapi yang paling banyak saya bekerja sama adalah Krakatau. Dan tentu saja saya penyanyi atau pemusik yang biasa selalu dengan teks, dengan apa namanya bacaan musik gitu ya. Krakatau kan banyak alatnya, Mbak. Persis. Jadi adaptasinya, saya kira adaptasi yang tadi soal adaptasi itu benar adanya karena ya tentu saja orang akan mengingat jazz itu improvisasi ya, tapi kan tidak semata-mata itu ya. Kalau kita ngomong improvisasi nih dulu nih Mbak Ubit, improvisasi kadang ada yang apa yang membedakan improvisasi jazz dengan beberapa musik lainnya? Musik lain sebenarnya pada dasarnya musik apapun itu sama, selalu ada bagan, ada struktur yang harus kita ikuti, lalu kita bisa bermain-main di antara bagan yang sudah disepakati atau diberlakukan. Misalnya di situ ada chords kalau di jazz ya kan. Musik apapun ada chords yang harus kita ikuti terus gitu. Kalau ada struktur tertentu yang harus kita ikuti misalnya komposisi gitu ya. Dan baru kita bisa bermain-main dengan bisa keluar atau bisa hanya main di tangga nada itu sama. Boleh keluar-keluar sedikit, apalagi kalau saya bisa hancurkan. Ini ahlinya improvisasi. Nah, maksud saya mengacau gitu ya. Kalau sketch singing biasanya dilakukan oleh penyanyi jazz, kalau saya mengacau. Oke, Kak Ubit dan Mas Ciko dan Mas Agus, kita akan kembali perbincangan tentang perkembangan musik jazz usai jeda pariwara berikut.